Selamat pagi Bu, perkenalkan kami dari tim relawan psikologi. Tujuan kami datang ke sini. Hai Sobat Trilogi, tahukah kamu? Menurut hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan manusia yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis. Berdasarkan hasil penelitian Maslow, sebelum dapat memuaskan kebutuhan di tingkat berikutnya, individu harus menuntaskan kebutuhan di tingkat sebelumnya. Kebutuhan fisiologi mencakup hal-hal yang manusia perlukan untuk tetap bertahan hidup. Salah satu di antaranya adalah makanan dan minuman. Sementara itu, diketahui bahwa salah satu masalah kesehatan utama yang muncul akibat bencana adalah masalah gizi. Walaupun masalah gizi tidak secara langsung muncul pasca bencana, namun jika tidak ada pengamatan penyakit secara seksama dengan sistem surveillance yang baik, maka masalah gizi akan berpeluang sangat besar dapat terjadi. Pertama, persediaan pangan yang tidak mencukupi. Kedua, bantuan makanan yang sering terlambat. Ketiga, bantuan pangan yang mendekati atau melewati masa kadaluarsa. Keempat, tidak disertai label yang jelas maupun keterangan halal. Selain itu, masalah gizi juga dapat ditimbulkan dari adanya kehilangan anggota keluarga, seperti masalah kurang gizi pada bayi dan balita karena tidak mendapatkan air susu ibu pasca terpisah dari ibunya. Sehingga, bayi dan anak berumur di bawah 2 tahun merupakan kelompok yang paling rentan dan membutuhkan penanganan gizi khusus. Bahkan, berdasarkan hasil penelitian di pengungsian menyatakan, angka kematian anak balita 2-3 kali lebih tinggi daripada kematian pada kelompok usia lainnya. Eits, tapi nyatanya masih ada faktor lain dari penyebab masalah gizi loh. Yap, faktor kondisi psikologis. Adanya bencana alam yang tidak diduga oleh semua orang tentu dapat mengguncang kondisi psikologis seseorang, seperti mengalami trauma, stres, depresi, perasaan bersalah, dan perasaan negatif lainnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa depresi mempunyai hubungan yang bermakna secara statistik dengan status gizi seseorang. Seseorang yang mengalami depresi cenderung mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga cenderung tidak akan memperhatikan pola makan. Menurut Lubis, depresi dapat mengarahkan seseorang menuju 2 kecenderungan gangguan pola makan, yaitu yang pertama, tidak memiliki nafsu makan sehingga menjadi lebih kurus. Kedua, makan secara berlebihan sehingga menjadi lebih gemuk. Yang pertama yaitu dengan pemberian makan bayi dan anak. Tujuan utama PMBA adalah untuk menyelamatkan dan melindungi jiwa ibu dan anak dari beragam penyakit infeksi yang berpeluang timbul sebagai dampak bencana melalui dukungan gizi. Adapun hal yang diperhatikan adalah optimalisasi pemenuhan gizi ibu, inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, dan pemberian makanan pendamping ASI berkualitas. Kedua, intervensi pencegahan dan penanganan gizi buruk dan kurang. Misalnya, dengan mengadakan konseling gizi dan penyakit, pelatihan tata laksana gizi kurang dan gizi buruk untuk tenaga medis lokal, orientasi bagi kader masyarakat, serta teratur mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan gizi kurang maupun gizi buruk. Ketiga, suplementasi gizi pada situasi bencana. Pemenuhan zat gizi mikro berperan penting dalam upaya melindungi kesehatan ibu, bayi, dan anak. Adapun hal yang dapat dilakukan diantaranya, pemberian makanan tambahan ibu hamil dan balita, distribusi vitamin A pada balita, dan sosialisasi suplementasi gizi. Keempat, komunikasi risiko dan perubahan masyarakat. Adanya komunikasi yang terjalin dengan baik di antara masyarakat terdampak dan pihak pemberi bantuan, maka informasi terkait keluhan, saran, dan kebutuhan survivor akan lebih mudah untuk diketahui. Semakin banyak informasi yang ada, maka semakin minim pula peluang terjadinya kesalahpahaman dan risiko yang menyertainya.